Si Kumbang itu temannya Mas jalan-jalan terus. dari keseruan dari misalkan bagi penonton itu tersampaikan. Selamat datang di Pomet Podcast Media dan Editing. Kali ini kita akan membahas tentang bisnis media. Kita langsung kedatangan tamu, yaitu founder dari Vero Media, yaitu Fatur Sikumbang. Sebelumnya mau tanya nih Mas, Fatur Sikumbang, itu Sikumbangnya itu marga atau apa Mas? Si Kumbang itu temannya Macan. Teman Macan, berarti masih satu marga ya Mas sama Macan. Si Kumbang itu marga dari Padang, kebetulan dari ibu Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat, jadi dari orang tua ya Mas. Oke. Nah Mas Fatur, hari-harinya tuh kesibukannya apa aja? Untuk kesibukan kita kesibukannya pengacara sih, pengangguran banyak. Biasa nih Mas Fatur, agak sedikit merendah untuk meroket Mas ya. Lalu untuk Mas Fatur ini kan founder dari Vero Media ya Mas. Itu Vero Media kan dokumentasi spesialis dokumentasi biru nggak Mas? Apa? Trip gitu ya Mas? Ya. Dokumentasi wisata. Dokumentasi wisata. Kalau boleh tahu bisa diceritakan nggak Mas? Awal mula dari Mas Fatur mendirikan vendor ini Mas? Dari awal mula apa? Dari sebelumnya dari hobi terus jadi suatu vendor atau bagaimana Mas? Ya awalnya ya teman-teman, kita dulu pas di Semarang itu awalnya kebetulan dapat teman-teman kenalan dari rental mobil. Jadi sebelum awalnya itu berdiri nama Vero Media, kadang suka diajak dari teman-teman itu, Mas Fatur nih aku ada tamu dari Jakarta, tolong ikut foto segala macem. Terus kemudian sekitar 2018 itu dari pertamanya foto aja, kemudian tuh naik dari jadi video. Kita mulai kebetulan naik dari video. Di sisi lain juga kenapa menggeluti bidang itu karena emang kebetulan juga suka jalan-jalan sih. Iya. Jadi emang orangnya suka Traveling. suka jalan-jalan juga, suka eksplor tempat-tempat baru. Akhirnya ada timbul, bisa nih kayaknya kita seriusin kayak gitu. Berarti Mas Fatur udah keliling banyak tempat nih. Alhamdulillah baru Indonesia aja nih. Indonesia aja. Paspornya belum kepake deh kebetulan. Nah ini sekitar Jawa doang atau udah sampai keluar pulau Mas? Untuk tempat-tempat tujuannya kebetulan paling jauh kita paling baru Lombok sih Mas. Lombok ya. Baru Lombok. Tapi itu udah jauh. Udah jauh ya. Masih dekat belum? Berarti Isna yang kurang banyak kurang jauh. Soalnya kan belum pakai paspor. Belum ada paspor. Masih dekat. Nah ini aku juga mau tanya ini dengan vendornya Mas Fatur itu tuh sebelumnya itu apakah mempunyai ciri khas khusus dari vendor-vendor lain tuh Mas Vero Media itu? Kalau ditanya ciri khas ya, di era kita teknologi yang udah masih 4.0 apa ya? Itu kan udah mulai ini ya, era teknologi sekarang kan kita banyak audiovisual ya. Iya benar. Sebenarnya bagaimana tugas kita itu kan sebagai kita di balik layar itu kan sebagai storyteller atau kita membawakan cerita. Cerita misalkan kebetulan kita spesifikasi di wisata. Jadi bagaimana yang nonton itu bisa merasakan feel-nya. Oh, misalkan kita lagi bawa rombongan kebetulan naik jeep ke Magelang misalkan. Bagaimana kita bisa mengeksplor adrenalinnya itu kan dari keseruan dari misalkan dari jeep kah atau misalkan nanti kita jalan-jalan di rafting kah atau segala macam terus nanti kita tambahkan. Jadi intinya kita bagaimana membawakan feel-nya itu ke penonton itu tersampaikan. Nah itu berarti Ciri khasnya. nilai jualnya dari Vero Media itu mengekspresikan benar-benar sebagai visual gitu ya Mas ya. Bagaimana feel-nya kita timbulkan feel-nya. Jadi ketika peserta yang sebagai di dalam video itu untuk ketika menonton lagi ataupun orang-orang lain bagaimana kita cara menggugah, wah seru nih kalau jalan-jalan ke sini gitu kan. Iya. Jadi bisa Berarti kita itu kan. juga termasuk mempromosikan juga apa gimana Mas? Betul, kebetulan kita di Vero Media ID ini kita B2B ya, business to business. Jadi kita kerjasama dengan beberapa agensi travel atau juga transportasi. Kan banyak ya, ada kayak misalkan unit-unit rental dan sebagainya. Iya benar. Jadi kita konsepnya B2B, business to business.
kerjasama dengan beberapa agensi-agensi lain. Nah, bicara tentang B2B ya Mas, gimana sih cara Mas Fatur itu menggait kerjasama dengan mereka awal mulanya gitu Mas? Gimana? Bisa kerjasama. Iya. Iya benar. Awalnya gimana? Ya untuk B2B ya, untuk kerjasama B2B caraku mungkin di Veromedia lah, kita dengan kedekatan personal. Mas. Personal tadi. Jadi bagaimana kita menggugah dari ownernya agensi-agensi ini, kita bikin nyaman dulu, kita obrolan nyambung. Jadi kan ketika udah nyambung, kita tahu nih kebutuhan dari agensi ini ya, segala macam dari klien-klien kita. Ya. Untuk kebutuhan, Mas aku pengen bikin seperti ini, Mas aku dapat referensi seperti ini. Jadi itu bisa kita kulik secara tidak langsung. Diolah. Betul, kita kulik. Jadi apa yang dimauin oleh agensi tadi untuk nanti misalkan kepada klien-kliennya juga mereka. Jadi kita bisa sinergi bareng-bareng, bisa ketemu di output yang bagus seperti itu. Iya. Untuk Mas Fatur sendiri selama menggeluti dunia dokumentasi ini ya Mas, selama berapa tahun Mas? Berarti Ini nama Verum ini kurang lebih udah jalan 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Tapi Mas Faturnya sendiri udah bergelut di dunia ini berapa tahun Mas? Saya udah dari 2017 berarti. 2017 sampai sekarang sekitar 7? Kurang lebih 6. 6 tahun ya? 6 tahun. Wah, lumayan lama juga ya Mas. Nah, selama 6 tahun itu ya Mas, job paling besar yang didapatkan oleh Mas Fatur, garapannya itu paling besar itu apa Mas? Kalau selama ini garapan paling besar itu mungkin dari yang langganan dari B2B itu kan kadang-kadang mereka sering punya langganan juga yang dalam artian dengan partai besar. Jadi kayak bentuk kemarin kebetulan ada wisatanya family gathering dari Rumah Sakit Elizabeth. Itu kebetulan juga acara tahunan dan mereka biasa juga tembus sampai 4 sampai 5 kloter. Wah, Dan itu memang rutenya ritmenya memang tahunan. 4 sampai 5 kloter itu gimana maksudnya? Jadi dalam 1 bulan itu kan satu instansi besar ya. Iya. Jadi kalau untuk katakanlah jumlah total unit dari bis itu peserta sekitar 300 sampai 400. Wah. Berarti 1 kloter itu kurang lebih di situ. Baru dikalikan 4 kali keberangkatan. Banyak banget ya Mas itu. Tapi Lumayan. kalau nggak salah ya pas itu aku lihat di story-nya Veromedia itu pernah berangkat punyanya Pertamina ya Mas. Betul. Ya, itu gimana Mas itu tahu? Sama yang Bank Mandiri juga kemarin. Bank Mandiri juga, ya, baru. Untuk yang itu kemungkinan karena kita tergantung pasar Mas. Kalau untuk instansi secara tidak langsung kan kita basicnya dari B2B ya. Iya, B2B. Ketika kita menggarap B2B itu secara tidak langsung agensi-agensi atau instansi-instansi itu lebih cenderung tertarik. Karena konsepnya kita menggunakan konsep yang memang memasarnya itu middle up seperti itu. Jadi dengan konsep elegan, tidak sesuai pasar, seperti itu bisa disesuaikan. Nah, Mas Fatur kan udah pernah sampai ke job yang paling besar ya. Nah itu ada tantangan tersendiri buat Mas Fatur gitu nggak sih? Selama bergelut ini. Selama bergelut di media dokumentasi. Iya, media dokumentasi benar. Untuk tantangan banyak ya. Kayak katakanlah kebetulan kita di wisata ya. Iya benar. Katakanlah itu waktu itu seringnya tuh untuk yang tahunannya kan Malang ya. Kalau dari Semarang itu Malang katakanlah hari Jumat malam, kemudian pulang ke Semarang lagi hari Minggu malam, Minggu dini hari. Jam 7 sudah ada dari kliennya tuh, Mas fotonya udah jadi apa belum Mas? Videonya udah jadi apa belum? Kan kita sebagai kita yang berjalan itu kan kita yang bertugas kan, Iya. baju belum buka Mas segala macam, langsung tempar Masih segala badannya macam. masih capek, pelikat semua ya Mas ya. Betul. Tas juga belum dibongkar. Waduh, Langsung diminta begitu. langsung ditanyakan. Itu nantinya bagaimana kita memberi pemahaman kepada klien kita bahwa oh iya Mas ini kita sedang proses penyortiran seperti itu, atau mungkin oh ini kita sedang proses finishing atau editing dan sebagainya. Itu bagaimana kita mengelola dan mengawal dari klien-klien langganan kita seperti itu. Iya, betul. Kalau misalnya dari kayak kejadian apa unik atau saat mendokumentasikan acara itu Mas, apakah Mas Faturnya kameranya terkendala apa atau itu? Kalau Ada nggak, kendala banyak ya, salah satu dan salah banyaknya ya. Salah banyak. Salah satunya waktu itu pernah
Ini ada momentum ketika memori itu ketika waktu itu sama tim juga kan udah pada berangkat semua. Jadi aku habis bawa rombongan Jogja, kemudian memorinya itu akhirnya dibawa ke Bali. Oh, Sementara untuk rute Bali itu kan kurang lebih waktu yang ditempuh itu kan sekitar 5 hari sampai pulang lagi ya. benar. Sementara filenya sudah ditunggu, biasanya kan kita penyerahan foto dulu. iya benar. Nah itu rame itu akhirnya, gimana fotonya belum dikirim kayak gitu kayak gitu sih. Tapi filenya aman kan aman. Terus kemudian ada lagi baterai ketinggalan. Kalau di bis kan ketika kita ikut rombongan bis, ketika bis itu udah jalan dari satu destinasi ke destinasi wisata lain, itu kan kita nggak bisa balik lagi. Iya benar. Mau nggak mau waktu itu juga powerbank sama charger baterai itu ketinggalan. Otomatis akhirnya aku minjem motor dari tempat oleh-oleh. Wah aku minjem motor, ngambil lagi ketinggalan ke tempat sebelumnya. Kayak gitu-gitu sih mas. Emang harus teliti gitu ya, Mas, ya. Betul. Kalau kita teledor tuh ya Bingung jadi jadi kenapa jadi berasa gerusu. Oh iya, Mas, kan aku pernah ya tuh. Aku juga menggeluti di dunia media tentang penyimpanan, Mas. Pernah nggak pengalaman itu kayak memorinya, filenya hilang atau ke format gitu? Kalau ke format pasti semua teman-teman media pasti pernah ya. Pernah. Atau mungkin salah penyimpanan dan sebagainya atau ketumpuk. Biasanya seringnya tuh kadang-kadang 6 jenis file yang sama. Itu ketika di copy itu ketumpuk. Itu sering kali biasanya kayak gitu. Terus secara kalau sudah begitu biasanya diakali dari kita sortir satu-satu sih akhirnya. Satu. Dari tumpukan file atau misalnya ke format juga. Ke format lah. Aku pernah itu mas kehilangan file itu job foto sih, tapi ya akunya bingung mas sampai hilang itu file sampai sekarang itu mas nggak bisa direcovery lagi ya. Kalau untuk memori ya mas Hasmi ya, memori kita di teman-teman juga kan di kita yang termasuk anak media ya. Memang hal yang pertama itu memang paling urgen itu adalah file. Jadi kalau bisa itu yang pertama adalah bagaimana kita manajemen data yang pertama. Itu tuh penting banget. Jadi ketika kita pulang habis ngejob apapun itu bidangnya kita di bidang media ya. Apapun nanti mau wisata atau wedding dan sebagainya ataupun bahkan event. Yang pertama itu yang penting itu juga manajemen file. Jadi bagaimana kita meruntutkan soal performatan nama itu juga penting, kemudian tanggal atau nomor atau mungkin dari kliennya itu penting. Terus juga format juga sering terjadi di teman-teman media kan kadang-kadang file hilang ya. Ada belum di backup ternyata gitu kan. Kayak gitu sih. Itu juga penting juga, makanya dibiasakan sih kalau dari aku mungkin dibiasakan pulang copy dirapin filenya segala macam. Walaupun masih capek gitu. Itu harus. Aku memang 1 tahun terakhir ini memang membiasakan biar tidak terjadi. Karena kalau udah terbiasa kita jadi ketika pulang walaupun capek, seenggaknya kita copy file, kita tinggal tidur pun file sudah tercopy aman. Jadi gitu. Biar tenang ya mas tidur istirahat itu. Nah ngomongin tentang tadi kendala-kendala seperti itu di Veromedia sendiri itu bagaimana sih manajemennya? Secara apanya? Secara teknis dari karyawan berangkat gimana, timnya, terus pensortirannya. Ya, kalau pembagian tugas ya. Kalau secara pembagian tugas di kita itu kan memang dalam beberapa tanggal dan momen hari itu memang ada hari-hari besar yang memang banyak rombongan wisata yang memang tumpuk-tumpuk ya. Bisa sampai 2 sampai 3 atau mungkin sampai pernah waktu itu dalam 1 hari kita berangkat sampai 6 tim yang berbeda dengan rombongan yang berbeda, rombongan peserta wisata yang berbeda. Jadi kita mengakali memang dengan konsep jadi teman-teman yang berangkat ini nanti ketika pulang itu mereka setor file. Jadi secara sistematis kita manajemen file bisa kita tata, terus juga masalah penggunaan alat dan sebagainya itu kita atur segala macamnya sedemikian rupa biar tidak tertumpuk-tumpuk, juga termasuk jadwal. Karena seringkali katakanlah kendala-kendala di rombongan kita juga berurusan dengan jalan ya. Dari faktor kemacetan kah, faktor cuaca juga. Itu juga kan kita harus tata. Jadi kita konsepnya kita lihat dari rundown, ini disambungkan dengan rombongan setelahnya itu masih nyambung atau tidak. Jamnya itu nyampe atau tidak, seperti itu biasanya. Biasanya kalau pemberangkatan itu, kalau misal
apa sih pemberangkatan pariwisata itu bisa berapa orang? Kalau dari kita itu rekomendasi itu 1 orang untuk unit besar bis ya, itu kita bisa ngehandle 3 bis. Itu rekomendasi dari kita. Meskipun tidak menutup kemungkinan dari klien-klien kita dari agensi-agensi travel dan lainnya itu memang pas aku 4 bis 1 orang aja boleh ya. Boleh silahkan, tapi kita juga memberi edukasi. Kita mungkin kadang-kadang bagaimana kita memberi edukasi kepada klien-klien kita. Ini resikonya misalkan seperti ini. Jadi bukan nantinya kita ngedumel atau segala macam. Bagaimana kita memberi pemahaman kepada klien kita. Oh kalau seperti ini mungkin kekurangannya A B C D E F G. Mungkin resikonya nanti konsekuensinya A B C D E F G segala macam. Memberikan masukan sama Betul. Jadi biar komunikasi itu nyambung dua. Enak gitu, nggak ada Betul. miskomunikasi. Media itu kan kita juga basicnya kan komunikasi. Komunikasi. Gitu. Ngomong-ngomong nih, Mas Fatur itu ternyata ya dulu itu lulusan KPI juga ya Mas. Betul. Beliau itu asal dari Bogor. Ngomong-ngomong dari KPI Mas. Nah, di dunia dokumentasi ini sebenarnya Mas Fatur itu masuk ke dunia dokumentasi itu sebenarnya hobi atau tidak atau gimana Mas awalnya? Kalau basicnya kebetulan dulu ayah juga kan fotografer. Fotografer, kita sama Mas. Kita sama. Banyak kesamaan ya ternyata. Kesamaan. Iya, Wah, iya. mungkin Jadi bisa kalau- jadi penerus Mas. Oh. Boleh bisa Mas. Kalau ayah dulu itu memang kebetulan di majalah ya, zaman dulu itu kan masih zamannya ada majalah properti, Iya. terus juga ayah dulu pernah di majalah klasik, jadi mobil-mobil kuno Mas Iya. Mbak Isna. Jadi dulu pernah juga kadang-kadang mobil Mr. Bean itu dibawa ke rumah. Wah ini lagi ada stok di kantor. Terus juga kita senang. Terus juga kadang-kadang alat-alat juga berkaitan dengan alat. Akhirnya belajarnya dari situ awalnya. Kemudian dari situ akhirnya mungkin secara tidak langsung akhirnya tertarik sendirinya dengan ayah kayaknya mainan di bidang fotografi, di bidang media gitu kan. Akhirnya ya ajarin dong. Tertarik ya. Betul, tertarik. Akhirnya koneksi nyambung kan. Akhirnya tanpa akhirnya jadi pengen belajar sendiri. Terus akhirnya juga kemudian ya senang jalan-jalan juga, akhirnya malah menggeluti di bidang dokumentasi wisata seperti itu. Di tahun berapa itu Mas? Pas kelas berapa itu diajarin sama Bapak itu? Dulu itu berarti kelas dari nama SD Mas Asmi. SD? Dari kecil. Wah, dari kecil. Mbak Isna kapan itu Mbak Isna? Aku SMK. Masih TK. SMK. Apanya? Enggak, belajarnya mulainya. SMK. SMK. Dulu dari SD, kemudian pas SMP tuh baru mulai itu dibawain. Kalau pulang kantor tuh kadang-kadang bawa alat kantor kan dibawa Iya. pulang. Kadang-kadang besok masih ini ada acara katanya. Jadi nggak ke kantor dulu, alat-alat dibawa ke rumah, terus jadi belajar sedikit-sedikit. Kayak gitu. Mungkin berarti awal mulanya itu Mas Fatur itu dari hobi, dari ajarin Bapak juga, dari diajarin Bapak, lalu hobi, lalu beliau mendalami dan sekarang menjadi profesi ya Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jalan-jalan Mas, bukan profesi. Oh, jalan-jalan. Jalan-jalan dapat uang ya. Jalan-jalan dapat uang gitu ya Mas. Atau orang jalan-jalan dibayar. Nah, Kelihatannya kan gitu ya. Tapi orang-orang itu kan berstatement gini, lihat story-nya dari Vero Media atau story-nya Mas Fatur sendiri, pada lihat, wah enak ya jalan-jalan terus. Tapi sebenarnya capek ya Mas ya. Kalau ngomong capek, yang pertama itu kita harus menyenangi apa yang kita geluti. Oh iya benar. Kalau kita menyenangi, insya Allah dari secara rezeki, rasa syukur kita juga, kita jadi capek itu hilang. Hilang. Nggak berasa. Gak berasa. Betul. Ada rumusnya Mas Hasmi sebenarnya, kalau dikatakan capek apa enggak capek, tapi ada rumusnya. Jadi ketika kita ngerasa capek dalam suatu kegiatan, itu ganti dulu dengan kegiatan lain. Diselingi ya Mas gitu ya, biar nggak jenuh juga ya. Betul. Jadi dari kegiatan satu, katakanlah kita coba mungkin melakukan kegiatan lain atau mungkin pekerjaan lain dulu, nanti ada selanya baru kita ini lagi. Jadi kalau nggak dibilang capek ya ada capeknya, cuman mungkin kelihatannya nggak ada capeknya, kayak jalan terus. Nah, Mas Faturnya kalau selingannya itu biasanya dengan apa? Nongkrong dengan teman kah atau nge-game? Kalau untuk selingan ya itu biasanya kita malah keluar, memang kita cari-cari spot yang baru-baru sih, terutama di Semarang ya. Karena gini Mas Andi, ada soft skill di bidang dokumentasi wisata itu hal yang
utama adalah kita juga secara tidak langsung pasti ditanya oleh peserta. Iya benar. Mas, hal yang paling penting adalah Mas toiletnya di mana ya? Itu tuh pasti. Pasti ya Mas. Nah, kita sebagai tim dari agensi ini kita kalau bisa jangan bilang nggak tahu nih Mas Hasmi. Oh. Biasanya yang sering saya lakukan, Bu, di sana kita tunjuk aja. Walaupun kadang-kadang ibu nanti pesertanya ke sana nih, nyamperin ke sana kan. Mas, kok toiletnya di sana nggak ada? Oh, nggak ada Bu, berarti pindah ke sana. Padahal memang aslinya kita nggak tahu gitu. Kita kan. nggak tahu. Tapi kita di bidang satu tim dengan agensi itu Ya. kalau bisa kita jangan sampai bilang nggak tahu. Usahakan Pinter-pinter ya, Mas, kita arahkan. Gimana? Pinter-pinter ngelesnya berarti ya. Betul. Sebenarnya nggak tahu, cuma Nggak dikasih tahu, tahu aja. ya. Bu, di sana loh. Nggak ada Mas, udah saya samperin ya. Berarti udah Oh, udah pindah Bu toiletnya berarti. Kenapa sih? Oh, bisa aja Masnya kadang-kadang suka gitu. Ada Jadi tips ya, paling pantang jangan sampai kita kalau ditanya itu tidak tahu. Tips dan trik dari Mas Fatur. Kalau misalnya kita tidak tahu, kita jangan jawab nggak tahu. Coba Kita jawab. ngeles aja gitu. Ngeles itu adalah sebuah jawaban. Jawaban. Mungkin Meskipun tidak salah benar. ya. Kayak gitu. Untuk terakhir nih Mas. terakhir. Terakhir. Ada rencana kedepannya untuk Veromedia atau ekspansi cabang atau menambah pekerja untuk Veromedia? Nambah tim. Tema. Ya, betul. Kalau untuk ekspansi jangka panjangnya, karena kita basicnya juga kan dari Semarang untuk seluruh Indonesia. Wes, ya. berarti ini lingkup seluruh Indonesia. Betul. Luar negeri lingkup Meskipun seringnya memang kita klien-kliennya dari luar kota. luar kota. Nah, Jadi baru dalam artian kita diajak, Mas, ini kita penjemputan dari Surakarta, bisa Mas? Bisa. datang ke Surakartanya. Kita datang ke Surakarta. Kalau penjemputan dimanapun, insya Allah kita datangin. Kayak gitu. Walaupun Nanti sesuai jauh itu request, masih masih datangin? Kita tetap datangin sesuai request. Kita makanya basicnya adalah dari Semarang Veromedia untuk Indonesia. untuk Indonesia. Jadi kalau teman-teman butuh dokumentasi, Veromedia ready seluruh Indonesia ya Mas. Ada lagi satu lagi Mas Albi, jargonnya. Jadi Veromedia itu ada jargonnya adalah kita bahasa jargonnya untuk creation with passion. Jadi kita menjalankan itu karena kesenangan kita. Oh, karena yang pertama kesenangan. dari senang jalan-jalannya juga, dari senang medianya Media juga. seperti itu Mas. Oh, berarti kita harus legowo jalanin itu. Betul. Oke. Mungkin teman-teman itu bincang-bincang kita bersama founder Mas Fatur, founder dari Veromedia. Mungkin dari Mas Fatur ada closing statement untuk teman-teman? Untuk closing statement, gini teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang bergelut di bidang media ya, sebenarnya ada ketika ngerasa lelah, ketika ngerasa bosan atau stuck, itu sebenarnya ada rumus 3D. Yang pertama adalah disyukuri, dijalani, apa satu lagi ya? dinikmati, dinikmati. disyukuri, dijalani, seperti itu. Nah, berarti itu teman-teman closing statement dari Mas Fatur. 3D, disyukuri, dijalani, dinikmati. Oke. Mungkin itu saja bincang-bincang kita pada episode kali ini. Terima kasih untuk Mas Fatur atas kehadirannya. Terima kasih Mas Hasmi. Jauh-jauh dari Bogor loh. Ini jauh-jauh dari Bogor ngesempatin ke sini ya Mas. Alhamdulillah. Aduh. Kita bukan wirausaha, wirawiri. Wirawiri. Sedang wirawiri Mas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, Like. dan komen. Saya Asmi Hisham dan rekan saya Isna. pamit undur diri and see ya. See you.